Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami mengenai obat stimulan dengan dosen pengampu Ibu Azizah Fona MPham SSCI APT dan kelompok kami yang beranggotakan Adrian Maulana, Atika Raihan Ramadan, Ainayah Azhara Ukmah, Rifda Satya Azwana, Fahmalina, dan saya sendiri Rizka Diana. Sebelum memulai lebih lanjut, saya akan menjelaskan tentang apa itu obat stimulan. Stimulan merupakan obat menaikkan tingkat kewaspadaan waktu yang singkat. Hanya kebanyakan menaikkan efek samping dengan menaikkan efektivitasnya. Stimulan psikomotor dan halusinogen adalah dua kelompok obat yang bertindak utama untuk merangsang sistem saraf pusat atau SSP. Jadi, stimulan motorik ini menyebabkan kegembiraan dan euforia yang berlebihan, di mana menurunkan perasaan kelelahan serta meningkatkan aktivitas motoriknya. Sedangkan halusinogen berperan dalam menghasilkan perubahan pola pikir dan suasana dalam hati, dengan sedikit efek samping pada sistem otak serta saraf tulang belakang. Sebagai sebuah kelompok, stimulan sistem saraf pusat ini memiliki beragam kegunaan klinis dan sama pentingnya dengan golongan obat narkotika seperti depresan sistem saraf pusat dan opioid. Contohnya dalam opioid yaitu depresi dalam refleks batuk, yaitu baik morfin dan kodein memiliki sifat antitusif, yaitu di mana secara umum penekanan batuk tidak berkorelasi erat dengan analgesik, dan depresan pernapasan sifat opioid. Stimulan juga dipakai dalam sistem terapi untuk menaikkan atau memelihara kewaspadaan, untuk menjadi penawar rasa lelah, untuk menjadi penawar di keadaan kita merasa tidak normal dan tidak tenang, serta juga mampu memperbaiki konsentrasi bagi orang-orang yang didiagnosis attention deficit hyperactive, di mana orang-orang tersebut memiliki gangguan mental yang menyebabkan seseorang anak sulit memusatkan perhatiannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Atika Raihan Ramadan. Baik, selanjutnya ada psikomotor stimulan. Yang pertama ada metilsantin. Metilsantin adalah senyawa organik heteronim yang tersusun dari cincin pirimidin dan imidazol. Contoh golongan metilsantin adalah teofilin yang terdapat dalam daun teh, teobromin dalam coklat, dan kafein. Kafein, stimulan yang paling banyak digunakan di dunia, terdapat dengan kadar tinggi dalam kopi dan juga dalam minuman cola, permen coklat, dan kokoa. Mekanisme kerja dari metilsantin. Metilsantin dapat bekerja melalui berbagai mekanisme, translokasi kalsium ekstraseluler, meningkatkan siklik adenosin monofosfat dan siklik guanosin monofosfat dengan akibat penghabatan fosfodiesterase dan reseptor adenosin. Tindakan dari metilsantin. Yang pertama, pada sistem saraf pusat, kafein yang terdapat dalam 1-2 cangkir kopi dapat menyebabkan penurunan rasa letih dan meningkatkan kesiagaan mental akibat rangsangan pada korteks dan daerah lain di otak. Konsumsi 1,5 gram kafein menimbulkan ansietas dan gemetar. Yang kedua, tindakan pada sistem kardiovaskular. Kafein dosis tinggi bersifat inotropik dan kronotropik pada jantung. Yang ketiga, pada fungsi diuretik. Kafein bekerja sebagai diuretik ringan yang meningkatkan produksi natrium, klorida, dan kalium urin. Yang keempat, tindakan pada mukosa lambung. Karena semua metilsantin memicu sekresi asam hidrokolat pada mukosa lambung, penderita tukak lambung seharusnya dilarang mendapatkan minuman yang mengandung metilsantin. Yang ketiga, pada penggunaan teraputik metilsantin. Kafein dan derivatnya melepaskan otot polos bronkiolus. Sebelumnya, teofilin merupakan terapi asma, dan sekarang sebagian besar telah digantikan oleh beta agonis dan kortikosteroid. Yang keempat, kinetik.
Metilsantin peroral mudah diabsorpsi. Kafein tersebar luas ke seluruh tubuh termasuk ke otak. Obat dapat melewati plasenta ke janin dan disekresikan ke dalam ASI. Semua metilsantin dimetabolisme dalam hati dan metabolitnya kemudian dikeluarkan dalam urin. Efek samping dari metilsantin. Kafein dosis sedang menyebabkan insomnia, antas, dan agitasi. Dosis yang karena nomor 2 sesudah kafein digunakan paling banyak sebagai stimulan sistem saraf pusat. Berada kedua dari alkohol sebagai obat yang paling banyak disalahkan. Kombinasi dengan tar dan karbon monoksida yang ditemukan dalam asap rokok, nikotin merupakan faktor risiko serius untuk penyakit paru dan kardiovaskular, berkanker dan penyakit lainnya. Mekanisme kerja dari nikotin. Pada dosis yang rendah, nikotin menyebabkan stimulasi ganglion dengan depolarisasi. Pada dosis tinggi, nikotin menyebabkan penghambatan ganglionik. Reseptor ini terdapat saraf pusat tempat kerja serupa terjadi. Tindakan dari nikotik yang pertama dalam efek perifer. Efek perifer nikotin cukup kompleks. Stimulasi ganglion simpatik dan medula adrenal meningkatkan tekanan darah dan nadi. Penggunaan tembakau berbahaya pada pasien hipertensi. Banyak pasien dengan penyakit vaskular perifer mengalami eksaserbasi gejala setelah merokok. Sebagai contoh, vasokonstriksi akibat nikotin dapat menurunkan aliran darah koroner, mempengaruhi pasien angina. Stimulasi ganglion simpatik juga meningkatkan aktivitas motorik pencernaan. Pada dosis yang tinggi, tekanan darah turun dan aktivitas saluran pencernaan otot gemi berhenti akibat penghambatan nikotik pada ganglia dan parasimpatik. Yang kedua, tindakan pada sistem saraf pusat. Nikotin sangat larut dalam lipid dengan mudah melewati sawar otak darah. Dengan merokok atau memberikan dosis nikotin yang rendah akan menyebabkan euforia ringan dan meningkatkan kesadaran serta relaksasi dan memperbaiki atensi, belajar, menyelesaikan masalah dan waktu reaksi. Nikotin dosis tinggi menyebabkan paralisis pernafasan pusat dan hipotensi hebat karena paralisis medula. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Malina. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan penggunaan terapeutik dari varenicline, dari nikotin. Penggunaan terapeutik utama dari nikotin adalah mengobati ketergantungan nikotin untuk menghilangkan kebiasaan merokok dan kerusakan yang ditimbulkannya terhadap kesehatan. Para peneliti sedang melakukan penelitian terhadap nikotin dan senyawa terkait sebagai pengobatan untuk penyakit Alzheimer, Parkinson, atau gangguan pemusatan perhatian hiperaktif atau ADHD. Nikotin dapat menstimulasi perbaikan segera dan berkelanjutan dalam memori kerja, meningkatkan memori prospektif, menghindari kerusakan kognitif melalui efek langsung pada aktivitas saraf otak. Nikotin juga dapat meningkatkan mood dan konsentrasi pada beberapa individu dengan depresi dan masalah kognitif. Yang kedua, farmakokinetik dari nikotin. Karena nikotin sangat larut dalam lemak, penyerapan mudah terjadi melalui mukosa mulut, paru-paru, mukosa gastrointestinal, dan kulit. Dengan menghirup asap rokok, rata-rata perokok mengonsumsi 1 hingga 2 mg nikotin per batang rokok. Dosis mematikan akut adalah 60 mg, lebih dari 50% nikotin yang dihirup dalam asap diserap. Pembersihan nikotin melibatkan metabolisme di paru-paru dan hati, serta ekspresi urin. Toleransi terhadap efek toksik nikotin berkembang pesat seringkali dalam beberapa hari setelah pemakaian. Yang ketiga ada efek samping dari nikotin. Efek samping dari sistem nikotin dari sistem saraf pusat termasuk lekas marah dan gemetar. Nikotin juga dapat menyebabkan kram, usus, diare, dan peningkatan jantung dan tekanan darah. Selain itu, merokok dapat
meningkatkan laju metabolisme sejumlah obat. Yang keempat ada sindrom putus obat dari nikotin. Seperti obat lain di kelas ini, nikotin adalah zat aktif dan ketergantungan fisik berkembang pesat dan bisa parah. Penarikan diri dicirikan oleh lekas marah, cemas, gelisah, sulit berkonsentrasi, sakit kepala, dan insomnia. Nafas terpengaruh dan gangguan gastrointestinal sering terjadi. Program berhenti merokok yang menggabungkan terapi farmakologis dan perilaku adalah yang berhasil dalam membantu individu untuk berhenti merokok. Patch transdermal dan permen karet yang mengandung nikotin telah terbukti mengurangi nikotin dengan gejala penarikan dan membantu perokok berhenti merokok. Misalnya, konsentrasi nikotin dalam darah yang diperoleh dari permen karet nikotin. Bentuk lain dari pengganti nikotin yang digunakan untuk berhenti merokok termasuk inhaler, semprotan hidung, dan lozenges. Bupropion, suatu antidepresan, dapat mengurangi keinginan untuk merokok. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan obat dari varenicline. Varenicline adalah agonis parsial pada reseptor asetilkolin nikotinat saraf di sistem saraf pusat. Karena varenicline hanya merupakan agonis parsial pada reseptor ini, varenicline menghasilkan efek euforia yang lebih sedikit daripada nikotin. Dengan demikian berguna sebagai tambahan dalam pengelolaan berhenti merokok pada pasien dengan gejala penarikan nikotin. Selain itu, varenicline cenderung melemahkan efek menguntungkan dari nikotin jika seseorang kambuh dan menggunakan tembakau. Pasien yang memakai varenicline harus dipantau untuk pemikiran pada percobaan bunuh diri, mimpi buruk yang jelas, dan perubahan suasana hati. Yang pertama yaitu mekanisme kerja dari varenicline. Varenicline merupakan agonis parsial asetilkolinikotinoid alfa 4 beta 2 dalam sistem mesolimbic otak yang bersifat sangat selektif. Kerjanya terhadap reseptor ini akan menyebabkan dua efek utama. Efek pertama yaitu agonis parsial. Artinya, varenicline hanya mengikat sebagian reseptor obat ini, menciptakan efek yang mirip dengan nikotin, yaitu menginduksi pelepasan dopamin, sehingga dapat menstimulasi efek kesenangan dan penghargaan. Oleh karena itu, dapat mengurangi efek penarikan dan keinginan. Bedanya, efek yang dihasilkan varenicline berlangsung lebih lambat dan lebih lama, serta menyebabkan pelepasan dopamin lebih sedikit dibandingkan nikotin, sehingga adiksi lebih kecil. Efek yang kedua yaitu varenicline juga berperan sebagai antagonis kompetitif, artinya varenicline akan mengurangi situs pengikatan atau tempat ikatan nikotin dengan reseptornya karena telah diduduki terlebih dahulu oleh varenicline. Keadaan ini akan menghambat efek nikotin jika seseorang tetap merokok. Sementara menggunakan varenicline, maka obat ini akan menghambat nikotin dalam perijatan dengan reseptornya, sehingga menghambat timbulnya perilaku yang diinduksi dopamin, yaitu berkurangnya kepuasan yang dirasakan. Yang kedua yaitu penggunaan terapeutik dari varenicline. Varenicline merupakan obat yang digugakan untuk membantu dalam pemberhentian merokok, untuk menghilangkan kebiasaan merokok dan kerusakan yang ditimbulkan terhadap kesehatan. Yang ketiga adalah farmakokinetika dari varenicline. Varenicline diabsorpsi secara lengkap pada pemberian oral dan tidak dipengaruhi oleh makanan. Konsentrasi plasma maksimum akan dicapai dalam 3 hingga 4 jam, sementara kadar mantap obat atau konsentrasi steady state akan dicapai dalam 4 hari. Tingkatan protein varenicline kecil hanya kurang dari 20%. Obat ini mengalami metabolisme minimal sebagian 92% akan diekspresi melalui urin dalam bentuk tidak berubah, dan waktu paruh dieliminasi sekitar 24 jam. Varenicline tidak mengalami perubahan sifat farmakokinetik pada pasien dengan gangguan fungsional ringan. Pada gangguan fungsi ginjal sedang, konsentrasi varenicline akan meningkat 1,5 kali lipat. Penyesuaian dosis baru direkomendasi pada gangguan fungsi ginjal berat karena terjadi peningkatan konsentrasi hingga 2,1 kali lipat. Penyesuaian dosis tidak diperlukan untuk pasien geriatri atau gangguan fungsi hepat. Yang keempat ada efek samping dari varenicline. Umumnya efek samping varenicline adalah insomnia, mual, mengalami mimpi abnormal atau tidak seperti biasanya, gangguan tidur, muntah, dispepsia, sembelit,
dan rasa mual ringan biasa disebabkan pada penggunaan yang paling umum, terjadi pada sekitar 30% orang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rifda Satya Azwani. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kokain. Kokain ini adalah senyawa alkaloid tropan yang ditemukan pada daun tanaman koka. Kokain ini merupakan obat yang tersedia secara luas dan sangat adiktif. Karena dia sangat adiktif, maka kokain ini termasuk ke dalam golongan obat yang sangat berbahaya. Dalam mekanisme kerjanya itu, kokain bekerja dengan cara memblokade pengambilan kembali monoamina ke dalam terminal prasinaps. Nah, monoamina ini terdiri dari 3, yaitu norepinefrin, serotonin, dan dopamin. Penggunaan kokain dalam terapeutik ini digunakan untuk menyembuhkan sakit kepala, untuk alkoholisme, dan untuk demam akut, serta mengobati penderita sakit kepala menahun yang parah. Nah, sedangkan dalam farmakokinetik, kokain ini dia memiliki efek samping yang cukup berbahaya, di mana kokain ini bekerja dengan cara meningkatkan kadar dopamin yang hadir pada jarak di antara sel-sel saraf dengan menghalangi penghapusan kembali ke sel. Nah, jumlah dopamin yang meningkat ini menghasilkan reseptor dalam jumlah yang cukup banyak dalam beberapa sel otak. Akibatnya akan menimbulkan efek samping seperti efek hiperaktif dan menstimulasi, menyebabkan perasaan senang dan menyebabkan kecanduan. Dalam kokain ini dia tuh punya efek samping dalam jangka panjang dan dalam jangka pendek. Untuk jangka panjangnya itu dia menimbulkan defisit kognitif, abnormalitas pada daerah-daerah tertentu pada korteks, lalu dia menimbulkan cacat dalam fungsi motorik, serta dia menurunkan waktu reaksi. Dan dia juga menimbulkan halusinasi yang cukup parah pada orang yang mengonsumsi kokain ini. Sedangkan pada jangka pendeknya itu, kokain ini memiliki efek samping dengan cara menimbulkan rasa senang berlebihan. Orang yang mengkonsumsi itu merasa lebih energik, banyak bicara, serta sensitif terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, untuk gambaran di sebelah kanan ini, terdapat kata bahwa potensial for addiction, kokain, amfetamin. Maksudnya apa? Maksudnya di sini adalah potensial adiksi pada kokain dan amfetamin ini sama. Untuk lebih jelasnya, saya akan membahas tentang mengenai obat amfetamin. Next. Nah, amfetamin adalah amina simpatik yang menunjukkan efek neurologis dan klinis yang sangat mirip dengan kokain. Amfetamin ini adalah senyawa yang mempunyai efek simpatomimetik tak langsung dengan aktivitas sentral maupun perifer. Strukturnya itu sangat mirip dengan katekolamin endogen seperti epinefrin, norepinefrin, dan dopamin. Nah, mekanisme kerja dari amfetamin ini dapat dilihat pada gambar yang ada di sebelah kanan. Nah, amfetamin ini berada pada ujung saraf sinaps, di mana amfetamin dipengaruhi oleh norepinefrin, serotonin, dan dopamin. Pelepasan dari dopamin, norepinefrin, atau serotonin ini nantinya akan menyebabkan meningkatnya respons pada sel, di mana pada dopamin didapati bahwa amfetamin menghambat reuptake dopaminergik dan sinaptosom di hipotalamus dan secara langsung melepaskan dopamin yang baru disintesa. Pada norepinefrin, amfetamin memblok reuptake norepinefrin dan juga menyebabkan pelepasan norepinefrin baru. Penambahan atau pengurangan karbon di antara cincin fenil dan nitrogen melemahkan efek amfetamin pada pelepasan reuptake norepinefrin. Sedangkan pada serotonin defirat, elektron kuat yang menarik penggantian pada cincin fenil akan mempengaruhi sistem serotoninergik, sehingga dapat disimpulkan bahwa ketiga kerja reseptor bioidentik ini memiliki pengaruh yang sama. Lalu amfetamin ini bekerja dengan tindakan pada sistem saraf pusat dan sistem saraf simpatik. Lebih lanjutnya mengenai amfetamin ini akan dijelaskan oleh teman kami, Adrian Maulana. Baik, terima kasih. Yang ketiga ialah penggunaan terapeutik. Faktor-faktor yang membatasi kegunaan terapeutik amfetamin termasuk ketergantungan psikologis dan fisiologis.
Di antaranya ialah gangguan pemusatan perhatian hiperaktif, attention deficit hyperactivity disorder atau ADHD. Yang kedua ialah narkolepsi, yaitu gangguan tidur kronis yang menyebabkan gangguan tidur pada siang hari. Yang ketiga ialah penekanan nafsu makan. Yang keempat, selanjutnya ialah farmakokinetikanya. Amfetamin sepenuhnya diserap dalam saluran pencernaan, dimetabolisme oleh hati, dan disekresikan dalam urin. Selanjutnya, efek samping. Amfetamin dapat menyebabkan kecanduan, menyebabkan ketergantungan, toleransi, dan perilaku mencari obat. Di antaranya ialah efek samping pada sistem saraf pusat, pada kardiovaskular, sistem gastrointestinal, dan kontradiksi. Selanjutnya ialah metilfedinat. Metilfedinat adalah stimulan sistem saraf pusat. Obat ini mempengaruhi zat kimia dalam otak dan saraf yang berkontribusi terhadap impuls hiperaktif dan impuls kontrol. Metilfedinat digunakan untuk mengobati gangguan kekurangan fokus. Saya akan menjelaskan tentang mekanisme tindakannya. Mekanisme tindakan dari metilfedinat ialah noradrenalin dan dopamin meningkatkan konsentrasi dopamin intrasinaptik dengan memblok pembawa dopamin dan menggantikan monoamin dari gelembung sinaptik. Selanjutnya, penggunaan terapeutik dari metilfedinat. Penggunaan terapeutik dari metilfedinat efektif dalam pengobatan narkolepsi atau gangguan tidur kronis. Yang ketiga ialah tindakan. Tindakan metilfedinat pada sistem saraf pusat ialah pelepasan monoamin dari ujung saraf otak. Yang keempat ialah farmakokinetik. Farmakokinetik dari metilfedinat ialah mudah diserap setelah pembelian oral. Obat diserap melalui oral, memperlihatkan ikatan protein plasma yang rendah dan dieliminasi dari tubuh dalam kurang lebih 24 jam, ikuti metabolisme hepatik. Yang keempat adalah efek samping. Efek samping paling umum adalah efek samping gastrointestinal, dan termasuk sakit perut dan mual. Mengkonsumsi metilfedinat dalam dosis tinggi dapat menyebabkan peningkatan suhu tubuh yang berbahaya, denyut jantung tidak teratur, resiko terjadinya gagal jantung, gangguan sirkulasi darah, dan kejang hebat. Berikut ialah beberapa contoh obat pada stimulan psikomotorik. Yang pertama ialah amfetamin, obatnya Adderall, armodafinil, Nufigil, atomoxetin, Satera, kafein, Kafsin, dexmetilpedinat, Vocalin, dextromethapin, Dexedrine, lisdemfetamin, Vivanse, metamfetamin, Desoxin, metilpedinat, Ritalin, modafinil, Provigil, nikotin, Nixoderm, CQ, Theophylline, Elexopilin, Varenicillin, Cantik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ainea Azra Usman. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang halusinogen. Nah, halusinogen sendiri itu merupakan obat atau zat yang dapat menimbulkan halusinasi. Seperti misalnya dia melihat sesuatu yang tidak nyata, mendengar yang tidak-tidak, kadang juga menyampaikan hal-hal yang tidak masuk akal. Golongan obat halusinogen itu ada ganja, ada asam disargadietilamida atau LSD, kemudian ada ekstasi, ada magic mushroom, kemudian ada peyote dan meskalin. Nah, pada halusinogen, zat yang paling sering digunakan itu ada yang pertama halusinogen sintesis, contohnya itu LSD atau asam disargadietilamida. Kemudian yang kedua itu ada jamur ajaib, contohnya itu obat PCP atau pensiklidin. Nah, di sini dapat dilihat pada gambar yang sebelah kanan, itu contoh obat dari bentuk obat LSD, bentuknya itu seperti perangko. Gambar sebelah kiri itu bentuk obat dari PCP, bentuknya itu serbu. Next.
Nah, halusinogen sintesis, kan tadi contohnya itu LSD atau asam lisergat dietilamida. LSD itu merupakan narkoba yang terbuat dari sari jamur yang tumbuh di tanaman gandum hitam dan biji-bijian. LSD sendiri menghasilkan efek halusinasi dengan berperan sebagai agonis parsial pada reseptor. LSD dapat menyebabkan takikardia atau denyut jantung yang cepat, peningkatan tekanan darah dan suhu tubuh, pusing, nafsu makan yang berkurang, dan berkeringat. Kemudian jamur ajaib. Contoh dari jamur ajaib itu PCP atau pensiklidin. Mekanisme kerja dari PCP sendiri adalah menghambat reseptor NMDA. Reseptor NMDA ini merupakan reseptor yang reseptor perangsang utama yang bekerja di otak. Ketika NMDA diaktifkan secara normal, dia berfungsi sebagai saluran ion tempat masuknya ion plus ke dalam sel, yang dapat menyebabkan depolarisasi sel. Jadi di sini tuh pensiklidin ini berperan sebagai penghambat reseptor tersebut. Jadi pensiklidin masuk ke dalam saluran ion tersebut, kemudian menghambat ion plus masuk ke dalam sel, dan otomatis juga menghambat depolarisasi sel. Hal itu yang dapat menyebabkan terganggunya fungsi kognitif dan sistem saraf yang ada pada tubuh. PCP sendiri mempunyai khasiat sebagai depresansia, stimulansia, menimbulkan halusinasi, menyebabkan kejang, dan efek anestetik yang bergantung pada dosis dan waktu lama setelah dipakai. Pada dosis lebih dari 20 mg dapat timbul kejang pernapasan lambat, gangguan pada jantung, dan sampai terjadinya koma. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Berikut kami lampirkan daftar pustaka yang kami jadikan referensi, yaitu dari buku Jadilah Pribadi yang Unggul, ciptaan dari penulis Hendra dan Surya tahun 2010, serta buku Lipicon Illustrated Reviews Pharmacology 6th Edition, yaitu dengan penulis Wallen, Karen, dan kawan-kawan tahun 2012. Sekian, terima kasih. Terima kasih dari presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.